Stasiun Misterius Jakarta Bogor. Perjalanan pulang pergi naik KRL Jakarta Bogor sudah jadi rutinitasku selama bertahun-tahun. Semuanya terlihat biasa, setidaknya itu yang kupikirkan. Karena di balik suara roda kereta dan hiruk-pikuk penumpang, ada beberapa pengalaman yang sampai sekarang masih membuat tengkukku dingin. Malam ini aku akan membuka salah satunya. Pengalaman yang tak pernah berani ku ceritakan sebelumnya. Pengalaman tentang sebuah stasiun yang tak pernah tercatat di peta. Stasiun gaib yang muncul di antara Jakarta dan Bogor. Dan hanya menampakkan diri kepada orang-orang tertentu. Salah satu orang yang dipilih untuk melihat stasiun itu ternyata adalah aku sendiri. Sebuah pengalaman yang jujur saja tidak pernah aku harapkan benar-benar terjadi dalam kehidupanku. Aku Adi, pekerja swasta yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta, tapi tinggal di Bogor. Sudah lebih dari 10 tahun aku jalani pulang pergi Jakarta Bogor setiap hari. Iya, 10 tahun lebih. Karena dulu kampusku juga di Jakarta. Waktu itu aku nggak mau ngekos, lebih senang pulang pergi setiap harinya. PP Jakarta Bogor ini menjadi kebiasaan sampai aku bekerja, menikah, dan akhirnya memilih rumah sendiri di Bogor. Entahlah, aku lebih senang tinggal di Bogor. Nggak pernah sedikit pun terpikir untuk tinggal di Jakarta. Nggak mau. Toh aku bisa jalani semuanya tanpa harus tinggal di Jakarta. Transportasi Jakarta Bogor sudah semakin mumpuni. Salah satu alat transportasi umum yaitu kereta api atau sekarang KRL namanya. Sejak kuliah, aku sudah sangat akrab dengan moda transportasi umum ini. Sejak masih acak-acakan sampai rapi dan teratur seperti sekarang. Walaupun sudah memiliki kendaraan pribadi, aku lebih memilih naik kereta daripada harus bergulat dengan penatnya kemacetan jalanan Jakarta. Dalam perjalanannya, banyak suka duka yang aku rasakan dalam ketika aku harus bergumul dengan penumpang lain di dalam kereta. Suka dan duka. Tapi pada intinya, aku menikmati perjalanan kereta Jakarta Bogor ini. Lebih banyak sukanya sih. Nah, aku akan mulai masuk ke pembahasan seru. Pembahasan hal-hal mistis tentang kereta Jakarta Bogor ini. Sudah sejak lama aku mendengar banyak cerita-cerita janggal dan seram yang dialami oleh penumpang kereta. Dari kisah yang hanya terdengar dari mulut ke mulut sampai dengan cerita sampai viral ke seluruh penjuru negeri. Semua mungkin sudah tahu cerita tentang kereta gaib di stasiun Manggarai, atau kereta hantu di stasiun UI, atau stasiun-stasiun yang terkenal angker. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku termasuk orang yang lebih sering mengedepankan logika, termasuk orang agak skeptis untuk urusan mistis dan hantu-hantuan. Walau nggak bisa dipungkiri, aku juga pernah beberapa kali mengalami hal janggal menjurus seram, tapi ya itu tadi, aku akhirnya terus mengedepankan logika. Tentang cerita-cerita seram yang beredar soal kereta Jakarta Bogor, sikapku juga sama. Sampai tahun 2015, aku nggak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu. Karena sama sekali belum pernah mengalami kejadian seram ketika naik kereta. Iya, hanya sampai tahun 2015 aku tidak percaya. Karena pada tahun itu, akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di luar nalar yang terjadi di dalam KRL Jakarta Bogor. Begini ceritanya. Oh iya, sepertinya ada yang harus aku ceritakan dulu agar ceritanya menjadi lebih enak untuk disimak. Ada kejadian janggal yang beberapa kali aku alami ketika sedang berada di atas kereta. Sebelum tahun 2015, entah ketika sedang berangkat atau pulang, beberapa kali aku melihat pemandangan aneh, janggal, atau apalah namanya.
Tapi pemandangan ini lebih sering terlihat kalau hari sudah gelap, paling banyak malam. Dan kalau dihitung, pemandangan ini sangat jarang kelihatan. Mungkin hanya 4 atau 5 kali terlihat dalam 1 tahun. Jarang banget kan? Memang begitu adanya. Pemandangan apa sih? Sudah agak lupa, tapi sepertinya pertama kali melihat pemandangan aneh ini ketika masih kuliah. Itu pun hanya 1 atau 2 kali. Selebihnya nggak pernah melihatnya lagi. Dan waktu itu pun tidak terlalu aku pikirkan. Tidak penting. Awalnya begitu. Sampai ketika aku sudah mulai bekerja, baru mulai kelihatan lagi dengan intensitas yang sama. Sangat jarang. Jadi begini, walaupun jarang, tapi sangat yakin kalau aku beberapa kali melihat ada stasiun aneh yang dilintasi oleh KRL yang aku naiki. Stasiun yang asing. Ketika lewat stasiun ini, KRL terus melaju tanpa berhenti. Hanya melintas saja dengan kecepatan tinggi. Aku sudah lama jadi anak kereta. Urutan stasiun di Jakarta Bogor sudah sangat aku hafal letak dan jaraknya. Sudah di luar kepala. Dan stasiun misterius ini di luar dari semua stasiun yang aku tahu itu. Yang aku ingat, letaknya ada di antara UI dan Bojonggede. Letak pastinya aku nggak pernah tahu karena berbagai alasan. Alasan pertama, karena KRL selalu dalam kecepatan tinggi ketika aku sadar kalau tengah melintasinya. Jadi hanya beberapa detik saja, nggak cukup waktu untuk memperhatikan secara detail. Kedua, entah aku yang salah ingat atau gimana, tapi menurutku letak stasiun ini selalu berpindah. Atau mungkin saja aku yang lupa, karena sangat lama jeda waktu penampakannya. Yang pasti, ya itu tadi, letaknya antara UI dan Bojonggede. Sampai akhirnya, karena begitu penasaran, pada suatu hari aku catat di notes ponselku di mana posisi stasiun ini ketika aku lihat terakhir kali. Waktu itu aku catat kalau posisinya di antara UI dan Pondok Cina. Aku catat. Tahu nggak sih, beberapa bulan kemudian ketika melihatnya lagi, ternyata stasiun ini sudah berpindah tempat, berada di antara Citayan dan Bojonggede. Aneh kan? Mungkin saja aku yang salah catat, salah ingat. Mungkin aja berkali-kali aku mencari alasan logis dari kejadian itu. Pernah juga karena sebegitu penasarannya, aku susuri pinggiran jalur kereta antara UI dan Bojonggede menggunakan sepeda motor dengan tujuan mencari stasiun aneh ini. Hasilnya, aku nggak menemukannya. Sekali lagi, mungkin saja aku salah lihat, salah ingat, atau salah catat. Aku pikir juga mungkin itu adalah stasiun tua yang sudah nggak terpakai lagi. Karena aku melihatnya selalu dalam keadaan kosong dan sepi. Sama sekali nggak ada orang yang terlihat. Penerangan juga seadanya, hanya beberapa lampu menyala yang memberi cahaya. Jadi mungkin karena itulah jadinya stasiun ini nggak kelihatan dari jalan raya dan keramaian. Mungkin. Walaupun jarang melihatnya, tapi aku sudah sangat hafal dengan bentuk dari stasiun ini. Sama dengan stasiun lainnya. Sebelum masuk ke bangunan utama, terlihat dahulu ada pagar pemanjang di antara kanan kiri rel kereta. Pagar besi inilah yang biasanya menjadi alert buatku kalau sebentar lagi akan melintasinya. Gak lama dari itu, baru masuk ke bangunan utama. Peron panjang gelap jadi pemandangan. Di belakangnya ada bangunan berbaris yang aku menebaknya sebagai kantor stasiun. Bangunan khas stasiun di Indonesia. Masih terlihat sisa-sisa bangunan tua desain zaman Belanda. Berdiri megah sendirian di dalam gelap, menyiratkan kelam dalam sepinya situasi. Oh iya, ada yang khas dari stasiun ini. Kelihatannya ada tangga yang bentuknya lebar dengan pembatas besi di tengahnya. Ada 2 tangga, letaknya di ujung sebelah utara dan ujung selatan. 2 tangga itu menuju ke bangunan lantai atas stasiun. Ujung tangga dua-duanya selalu dalam keadaan gelap. Aku sama sekali nggak pernah bisa melihat jelas ada apa di atasnya. Begitu gambaran stasiun ini.
Oh iya, yang pasti aku nggak pernah melihat ada orang di dalamnya. Selalu dalam keadaan sepi dan kosong. Kesan seram dan angker sangat terlihat jelas. Benar-benar sepi dan kosong. Waktu itu hari Rabu, menjelang akhir tahun 2015. Aku masih ingat sekali, karena hari Rabu adalah hari di mana aku harus berkeliling ke beberapa kantor cabang di Jakarta untuk audit kecil. Kegiatan ini memang rutin, selalu dilaksanakan pada hari Rabu di setiap minggunya. Wajib dilaksanakan. Pada hari Rabu inilah aku hampir selalu pulang malam, karena kegiatan audit nggak bisa dilakukan terburu-buru dan kantor cabang yang harus dikunjungi juga cukup banyak dan berjauhan jaraknya. Biasanya aku baru selesai kunjungan pada sore hari. Setelah itu hampir selalu aku akan balik lagi ke kantor pusat untuk langsung menyusun laporannya. Dengan tujuan keesokan pagi aku tinggal menyerahkan hasilnya kepada atasan. Pembuatan laporan hasil kerja ini juga sangat memakan waktu. Paling cepat aku baru bisa pulang pada jam 9 malam. Itu kalau nggak ditemukan masalah di laporan cabang. Kalau kebetulan ada masalah yang harus ditelusuri penyebabnya, aku akan baru bisa pulang lebih malam lagi. Nah, hari itu termasuk hari yang lumayan melelahkan. Banyak temuan janggal pada laporan kantor cabang yang mana aku harus mencari penyebabnya. Cabang yang harus dikunjungi juga berjauhan, membuatku baru bisa kembali ke kantor lagi nyaris menjelang jam 7 malam. Sampainya di kantor pusat pun, aku harus menyusun laporan hasil kunjungan. Belum bisa pulang. Benar-benar hari yang melelahkan. Singkat kata, sekitar jam setengah 11 malam pekerjaan baru selesai. Lo gak ikut gua aja Yudi? Tapi ke Manggarai. Gak mau ke Sudirman gua ah. Daniel menawarkan tumpangan ketika aku masih berdiri di pos security menunggu ojek untuk mengantarku ke stasiun. Tawaran Daniel cukup membuatku mempertimbangkannya karena sama sekali nggak melihat ada ojek yang mangkal. Sementara aku mulai sedikit panik karena malam semakin larut, khawatir nggak akan terkejar naik kereta terakhir menuju Bogor. Daniel menawarkan tumpangan menuju ke stasiun Manggarai karena itu searah dengan jalan pulangnya. Bukan ke stasiun Sudirman, tempat aku biasa setiap hari naik turun kereta. Ya udah, gue ikut lo deh Dan, Manggarai juga gak apa-apa kok. Hehe, jawabku. Beberapa detik kemudian, aku sudah duduk manis di jok belakang motor Daniel. Masih jam 22.40, masih ada waktu untuk mengejar kereta terakhir yang kalau nggak salah jam 23.15. Motor Daniel melaju dalam kecepatan normal. Kira-kira dalam 15 menit seharusnya sudah sampai di stasiun Manggarai. Dan benar, jam hanya tinggal beberapa menit lagi, jadi pukul 23.00 ketika akhirnya sampai di stasiun Manggarai. Aku turun dari motor, sementara Daniel melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya. Jam 11 malam, masih ada beberapa orang yang terlihat berseliweran di stasiun ini. Tentu saja nggak seramai di jam normal dan jam sibuk, malahan tergolong sangat sepi buatku. Pulang menjelang tengah malam seperti ini cukup jarang aku jalani. Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, biasanya paling malam jam 9 aku sudah duduk manis di dalam kereta. Malam itu layaknya malam normal seperti biasanya. Geliat kota Jakarta masih berdenyut, menandakan kalau dia selalu hidup. Pengapnya udara sedikit berkurang ketika hari beranjak terus menuju puncaknya. Udara yang terhirup sedikit lebih segar daripada jam-jam sebelumnya. Tapi ya tetap saja keringatku mengalir ketika harus berjalan kaki menuju peron tempat menunggu rangkaian kereta datang. Kereta Bogor masih ada kan Pak? Aku bertanya kepada Pak Security yang masih setia menjaga, memastikan kalau kereta terakhir masih ada, belum lewat. Masih ada Mas, barusan yang lewat juga kereta ke Bogor, naik yang berikutnya aja, tapi bakalan agak telat, katanya tadi ada gangguan di Tanah Abang. Begitu penjelasan Pak Security. Agak menyesal aku karena tadi sedikit terlambat, jadi nggak sempat naik kereta jam 11, ketinggalan beberapa menit saja. Dengan begitu harapanku hanya tinggal menunggu kereta terakhir. Oke Pak, makasih ya. Setelah itu aku melangkah menuju peron, mencari tempat duduk sambil menunggu kereta datang.
Tubuh sangat lelah karena kegiatan yang dilakukan sepanjang hari, ditambah dengan mata sudah mulai mengantuk. Sambil memeluk tas, aku duduk di kursi besi, memperhatikan sekeliling. Anehnya sudah sangat sepi. Aku pikir keadaan ini nggak seperti biasanya. Ini terlalu sepi. Iya, sangat sepi. Aku melihat dua orang security yang berdiri di kejauhan. Mereka menjaga pintu penyeberangan orang ketika harus menyeberangi rel kereta. Selain mereka, ada 2 atau 3 orang lagi yang terlihat. Sepertinya sama sepertiku, menunggu kereta ke Bogor. Karena berdiri di sisi yang sama walau jarak kami berjauhan. Untuk sekelas stasiun Manggarai, yang notabene letaknya ada di ibu kota negara, situasi seperti ini agak janggal karena sangat sepi, benar-benar sepi. Semilir angin mulai bertiup membawa udara dingin, menyentuh tubuh, mengelus wajah. Kantuk yang sejak tadi aku sudah rasakan semakin menjadi-jadi karena hujan ternyata mulai turun. Hujan yang awalnya normal berubah semakin deras dengan angin yang cukup kencang. Beberapa calon penumpang yang tadi aku lihat sudah pindah tempat duduk karena angin yang cukup kencang. Sudah jam 23.13. Seharusnya beberapa menit lagi kereta datang. Tapi aku langsung teringat dengan omongan Pak Security tadi, kalau kereta akan sedikit terlambat karena ada gangguan teknis. Jadi aku sudah pasrah bersiap dengan keterlambatan kedatangannya. Akhirnya aku nggak tahan lagi. Kencangnya hembusan angin perlahan mendorong tubuhku untuk bersandar di tembok belakang. Kantuk semakin menjadi. Beberapa kali aku terkesiap sambil duduk memeluk tas di pangkuan. Sampai akhirnya aku benar-benar tertidur. Tapi mungkin hanya beberapa menit. Kilatan cahaya terang menembus pelupuk mataku yang masih sedikit terpejam. Sangat terang sehingga menyilaukan. Terbangunlah aku dari tidur sejenak karenanya. Setelah mengucek-ngucek mata sebentar untuk memperjelas penglihatan, akhirnya aku melihat kalau cahaya terang menyilaukan itu berasal dari lampu kereta. Akhirnya datang juga keretanya. Aku bersyukur dalam hati. Benar saja, ketika sudah sangat dekat, aku dapat melihat ada tulisan Bogor di atas rangkaian kereta yang paling depan. Benar, ini kereta yang aku tunggu. Lalu aku berdiri menunggu sampai kereta sudah benar-benar berhenti. Pada saat inilah aku baru sadar. Setelah melihat sekeliling, ternyata di sekitarku nggak ada orang sama sekali. Sebentar. Setelah benar-benar memperhatikan, ternyata ada beberapa orang yang aku lihat sedang berdiri di kejauhan, berposisi sama seperti aku. Mungkin itu orang yang tadi aku lihat sebelumnya, yang sedang menunggu kereta untuk benar-benar berhenti dan terbuka pintunya seperti yang sedang aku lakukan. Beberapa orang itu kelihatan olehku hanya berbentuk siluet, bayangan hitam. Tapi lalu aku berpikir, mungkin karena di ujung sana gelap tanpa penerangan, membuat mereka jadi terlihat seperti itu. Ya sudah, aku nggak berpikir macam-macam, lalu menunggu sampai pintu kereta terbuka. Akhirnya pintu terbuka. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalamnya. Hanya beberapa detik, kemudian pintu tertutup. Setelah di dalam, aku lalu berjalan untuk mencari tempat duduk. Proses mencari tempat duduk ini ternyata sangat mudah, karena kereta dalam keadaan nyaris kosong. Iya, gerbong kereta yang aku naiki itu ternyata isinya nyaris kosong. Hanya ada aku dan seorang penumpang laki-laki yang duduk di paling ujung. Ya sudahlah, mungkin memang karena ini sudah nyaris tengah malam, jadi nggak ada lagi penumpangnya. Begitu pikirku dalam hati. Jam di tangan menunjukkan sudah pukul 23.32 ketika aku sekilas melihatnya. Aku memilih tempat duduk di tengah, nggak jauh dari pintu keluar. Dengan mata yang masih sangat mengantuk, aku duduk bersandar dengan niat meneruskan tidur. Sekilas aku melirik penumpang laki-laki yang duduk di ujung. Dia diam memandang ke depan, seperti sedang memperhatikan keadaan di luar. Aku kemudian pindah tempat duduk, lebih mendekatkan diri ke bapak-bapak itu. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun, berkemeja putih, celana panjang hitam, berkumis tebal, kumis yang sudah banyak beruban seperti rambut di kepalanya.
Sesekali dia tersenyum sendiri sambil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan di luar. Aneh. Setelah itu, aku nggak memperhatikannya lagi. Lebih memilih untuk rehat sejenak, memejamkan mata, tidur sebentar. Kira-kira beberapa menit kemudian, aku kembali terbangun. Kali ini karena mendengar suara bunyi klakson kereta yang sangat keras. Ini sudah sampai di mana? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba aku melihat kalau kereta sedang melintas di salah satu stasiun. Tapi aku nggak tahu pasti kalau itu stasiun mana karena baru saja sadar dari tidur. Saat aku masih bertanya-tanya dalam hati, aku dikagetkan oleh suara bapak-bapak itu. Itu stasiun Pasar Minggu, kata bapak yang duduk di ujung sambil tersenyum. Lalu aku membalas senyumnya. Mungkin karena melihat aku kebingungan, jadi dia memberikan info stasiun apa itu yang sedang kami lewati. Tapi kenapa kereta ini nggak berhenti di stasiun Pasar Minggu? Kenapa terus melaju hanya melintas? Mungkin sebenarnya tadi sudah berhenti, tapi aku tadi masih tertidur, jadinya nggak tahu. Agak sedikit aneh, karena kereta masih saja kosong, nggak ada penambahan penumpang. Masih hanya ada aku dan bapak yang duduk di ujung. Tapi ya, sudahlah. Setelah itu, aku memposisikan badanku lagi seperti awal tadi, bersandar dengan niat untuk meneruskan tidur. Dari stasiun Pasar Minggu berikutnya adalah stasiun Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan seterusnya. Tapi aneh, setelah sampai di Tanjung Barat, lagi-lagi kereta terus melaju nggak berhenti, terus berjalan dengan kecepatan konstan. Kereta ini kenapa? Kok nggak berhenti di setiap stasiun? Ini kereta ekspres malam, akan langsung ke tujuan, gak berhenti di stasiun-stasiun antara. Aku kaget, karena bapak-bapak yang tadinya duduk di ujung tiba-tiba sudah duduk beberapa meter di sebelah kananku. Kami jadi berdekatan. Ekspres gimana pak? Kan sekarang gak ada kereta ekspres, tanyaku penasaran. Kereta ini langsung ke tujuan, jawab bapak itu pendek, sambil matanya terus menghadap ke depan. Wajahnya tersenyum kecil, memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan. Ya baguslah kalau kereta ini langsung ke Bogor, jadi waktu perjalanan akan lebih cepat, begitu pikirku yang sungguh asal. Selanjutnya kantukku jadi hilang, aku jadi terus memperhatikan perjalanan. Benar seperti yang bapak itu bilang tadi, kereta kami nggak berhenti di seluruh stasiun berikutnya. UI, Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Kereta terus melaju melewati stasiun-stasiun itu dengan kecepatan yang konstan. Benar ya pak, keretanya nggak berhenti di setiap stasiun, baguslah, Aku bilang begitu ke bapak teman satu keretaku. Tapi dia nggak menjawab, hanya duduk diam menghadap depan sambil senyum-senyum sendiri. Sampai detik ini, aku belum merasa kalau situasi ini menjurus ke hal aneh. Tapi perasaanku akan berubah drastis dalam beberapa belas menit ke depan. Stasiun Citayam. Seperti stasiun-stasiun sebelumnya, kereta terus melaju melewati stasiun Citayam. Berikutnya, kereta akan sampai di stasiun Bojonggede. Seharusnya begitu. Tapi, waktu tempuh Citayam Bojonggede yang seharusnya nggak lama, tapi kali ini setelah lebih dari 15 menit lamanya, nggak juga sampai. Ini terlalu lama, karena kereta nggak melambat kecepatannya. Di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Mana stasiun Bojonggede? Kok nggak sampai-sampai? Sabar, sebentar lagi. Lagi-lagi suara bapak ini mengagetkan. Mungkin karena dia melihat ada kepanikan di wajahku. Atau mungkin dia bisa membaca pikiranku. Hal ini makin membuat aku merasa sedang berada di situasi mencekam. Tapi ternyata benar kata bapak itu. Beberapa menit kemudian kereta mulai melambat, mengurangi kecepatannya. Klaksonnya berbunyi beberapa kali, menandakan kalau kereta sedang mendekat ke salah satu stasiun di depan. Tebakanku di depan adalah stasiun Bojonggede. Menegakkan badan, aku coba untuk melihat keluar. Coba mengenali stasiun apa ini. Kirinya kereta masuk ke dalam area stasiun. Tapi beberapa menit berikutnya aku baru sadar ketika kereta sudah sangat lambat berjalan sebelum benar-benar berhenti. Aneh, aku bertanya-tanya, karena ternyata ini bukan stasiun Bojonggede. Bukan,
Aku sangat yakin ini stasiun yang berbeda, bukan Bojonggede. Lalu ini stasiun apa? Stasiun ini nyaris gelap tanpa penerangan. Mungkin cahaya hanya didapat dari beberapa lampu kecil di sudut stasiun. Akhirnya kereta benar-benar berhenti. Lalu pintunya terbuka. Penasaran, aku berdiri dari duduk, berniat untuk memperhatikan lagi. Stasiun apakah gerangan ini? Sudah sampai, saya turun di sini ya. Bapak itu mengucap permisi kepadaku. Aku yang masih penasaran dan merasakan adanya keanehan, hanya menganggukkan kepala tanpa menatap ke arah bapak-bapak itu. Mataku terus mengawasi area luar kereta dari jendela. Karena penasaran, aku berniat bertanya pada bapak-bapak itu tentang stasiun ini. Tapi saat aku menoleh, bapak itu sudah berjalan jauh setelah turun meninggalkan kereta. Bapak itu berjalan menjauh dan semakin jauh menuju tangga yang ada di ujung. Aku terus memperhatikan, mengurungkan niat untuk bertanya. Lalu dia berjalan menaiki tangga itu ke atas, lalu hilang di telan gelap. Tunggu, ada tangga? Akhirnya aku sadar sedang berada di stasiun apa. Ini bukan stasiun Bojonggede. Ternyata ini stasiun misterius yang sudah membuatku penasaran selama bertahun-tahun lamanya. Stasiun yang letak pastinya nggak aku ketahui. Aku sudah hafal bentuk bangunannya. Itu yang membuatku yakin kalau ini benar stasiun itu. Stasiun yang tidak pernah aku temukan ketika aku cari menggunakan motor. Sontak aku langsung merinding. Tapi masih penasaran, aku terus memperhatikan tempat itu. Aku yang tadinya hanya melihat dari balik kaca jendela, akhirnya berjalan menuju pintu kereta. Aku terus mengarahkan pandangan ke setiap sudut stasiun itu dari pintu kereta yang gak juga kunjung menutup. Seperti yang aku lihat sebelum-sebelumnya, stasiun kereta ini kosong. Sama sekali gak ada orang, gak ada kehidupan. Seperti stasiun mati, stasiun yang tidak beroperasi lagi. Sepinya menggurat-urat nadi, menghentikan waktu. Sangat sepi. Aku semakin ketakutan karena sepertinya hanya tinggal ada aku di tempat ini sepeninggal bapak itu tadi. Kenapa pintu ini terus terbuka, nggak menutup? Kapan keretanya akan bergerak maju? Bertanya-tanya dalam hati, aku mulai panik. Ketakutanku semakin meningkat ketika aku kemudian tersadar jika mesin lokomotif juga sepertinya mati. Tidak ada suara mesin lokomotif sama sekali. Hening. Beberapa menit lamanya, aku berdiri di pintu, sampai akhirnya berniat untuk turun saja dari kereta dan meninggalkan stasiun ini. Tapi sebelum aku melaksanakan niat itu, aku melihat sesuatu. Sesuatu yang membuatku harus mundur beberapa langkah menjauhi pintu. Di atas tangga sebelah kiri, aku melihat ada pergerakan. Aku melihat ada beberapa orang bergerak turun menuruni tangga. Tangga yang melingkar. Akhirnya ada orang juga. Agak sedikit lega aku melihat mereka. Beberapa orang itu berbentuk seperti bayangan hitam. Aku gak bisa jelas melihat bentuk wajah dan perawakannya. Mungkin karena gak adanya cahaya penerangan. Mereka terus mendekat ke arahku, ke gerbong kereta tempatku berada, menuju pintu tempatku berdiri. Tapi beberapa detik kemudian, perlahan aku melangkah mundur, menjauhi pintu. Ketika beberapa orang itu semakin dekat dan semakin dekat. Tiba-tiba aku jadi sangat ketakutan. Kenapa aku takut? Karena wujud mereka nggak berubah. Bentuknya masih sama dengan bentuk yang aku lihat ketika jarak kami masih berjauhan. Mereka tetap terlihat seperti bayangan hitam. Iya, bayangan hitam. Nggak berapa lama kemudian, di belakang mereka muncul lagi beberapa sosok bayangan hitam yang bentuknya sama seperti mereka. Lalu di belakangnya muncul lagi beberapa. Akhirnya jumlah mereka menjadi banyak. Semuanya menuju pintu gerbong kereta yang aku tempati. Kemudian aku jatuh terduduk di tempat duduk yang sama seketika aku duduk pertama kali tadi. Aku ketakutan. Aku memperhatikan sosok-sosok bayangan hitam itu satu persatu memasuki kereta. Bentuk mereka seperti manusia, perawakan seperti orang-orang pada umumnya. Ada yang kelihatannya seperti perempuan, ada yang kelihatan laki-laki, bahkan ada anak-anak juga. Tapi ya begitu,
Mereka berbentuk seperti bayangan hitam sedikit tembus pandang. Akhirnya mereka semua sudah berada di dalam satu gerbong kereta denganku. Hanya aku saja satu-satunya yang masih berbentuk manusia. Beberapa detik kemudian pintu tertutup. Lalu keanehan terjadi lagi. Saat itu aku mendengar suara lokomotif yang stasioner. Tidak lama kemudian aku merasakan jika perlahan kereta mulai bergerak maju meninggalkan stasiun menyeramkan itu. Kereta akhirnya sudah melaju dengan kecepatan konstan. Aku duduk diam dengan keringat dingin bercucuran. Aku didampingi sosok-sosok misterius berbentuk bayangan hitam yang semuanya seolah tidak melihat keberadaanku. Mereka cuek dan sama sekali tidak ada interaksi denganku yang saat itu sedang ketakutan luar biasa. Awalnya seperti itu, tapi ketakutanku yang memang sudah di ambang batas semakin menjadi ketika detik berikutnya akhirnya aku gak berani lagi menatap mereka karena merasa kalau mereka semua menatap balik ke arahku, menatap dalam diam, tapi mulut mereka terlihat menyeringai mengerikan. Mulut yang berwarna gelap dengan gigi-gigi yang sangat terlihat kotor. Gigi mereka juga terlihat menghitam. Tuhan, aku sangat ketakutan. Entah sosok apa yang tengah melaju bersama denganku ini. Tapi syukurlah, semuanya gak berlangsung lama. Karena berikutnya kereta kembali melambat. Berkurang kecepatannya, menandakan kalau sedang mendekat ke stasiun berikutnya. Benar, ternyata ada stasiun. Dalam hati aku berniat akan turun di stasiun ini. Apapun stasiunnya, aku gak mau berlama-lama di dalam kereta berhantu ini. Akhirnya kereta berhenti. Lalu aku berdiri dan mendekat pintu sambil berdoa dan berharap semoga pintu benar akan terbuka. Doaku terkabul. Tiba-tiba pintu terbuka. Lalu aku segera turun. Sangat lega. Akhirnya aku bisa meninggalkan kereta itu. Beberapa detik setelah aku turun, kereta langsung bergerak maju meninggalkan stasiun. Terlihat sepertinya kereta itu berniat hanya untuk membiarkan aku turun. Karena ternyata yang turun dari kereta itu hanya aku seorang. Aneh. Dengan kaki yang lemas, aku melangkah dalam kegelegaan di peron stasiun ini. Bogor, ini stasiun Bogor. Iya, ini ternyata stasiun Bogor. Kenapa tiba-tiba aku sudah ada di stasiun Bogor? Tiba-tiba ponselku berbunyi, lalu aku mengangkatnya. Mas di mana sih? Kok dari tadi nggak ada kabar? Suara istriku terdengar di ujung telepon. Belakangan akhirnya aku tahu. Ternyata istriku sudah berada di parkiran stasiun Bogor bersama adiknya. Mereka berniat untuk mencari dan menjemputku di stasiun ketika sudah selama beberapa jam aku hilang kontak. Hilang kontak? Iya, kata istriku, aku hilang selama beberapa jam. Gak bisa dihubungi. Paniklah istriku. Setelah aku bertemu dengan mereka di parkiran, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan di pukul 3 pagi. Sudah jam 3 pagi. Keanehan yang sangat di luar nalar kembali memenuhi kepalaku. Padahal tadi sepertinya aku gak sampai 1 jam berada di dalam kereta aneh itu. Lalu kemana saja aku selama itu? Dan kereta apa yang aku naiki sebenarnya? Karena istriku kemudian bercerita. Ketika aku keluar stasiun Bogor menemuinya di luar stasiun, istriku tidak mendengar ada kereta lewat dan berhenti di stasiun. Dia dan adiknya sama sekali tidak mendengar ada kereta yang melintas atau berhenti. Istriku malah mengira aku ketiduran di musola stasiun dan baru bangun jam 3 pagi.